Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo konco dolan, jumpa lagi dengan saya Windu Dolan ya. Ini kita mau dolan ke Gua Jepang Pundong ya. Ini menurut Mbak Google estimasinya 10 menitan sampai sana gitu. Kita akan start sekarang. Yes. Oke, murup motornya. Yuk kita gas. Ini posisi kita ini dari barat TPR TPR Pantai Parangtritis. Itu kelihatan bukitnya. Pokoknya kita langsung gas terus. Pemandangan di sini asik lah gitu. Biasanya itu kebun berambang, tanaman berambang ini banyak di sini, kanan itu dan sana itu udah pantai. Urung di dan di depan itu udah pertigaan ya. Kalau ke kanan itu ke arah Pantai Parangtritis, Parangkusumo, Gumuk Pasir, tapi kita mau ambil kiri ini. Ono idamanmu para idamanmu kon terbalik nang omah wae ngeyel nonton YouTube wae atau delok channelku serasah dolan tapi delok terus ngono wae. Dan kita ini langsung menuju arah utara ini. Arah utara. Nanti kita belok kanan itu di sebelum jembatan itu. Dan untuk konco dolan kalau mau persiapan bensin ini ada pom bensin ini, karena nanti jalannya itu nanjak terus. Kalau Jepang nanjak gitu ya mungkin ada yang rada repot ya, tapi saya kan kebetulan udah biasa dari dulu sering belasak blusuk gitu. Nah ini kita kanan. Oke, ini kita ikutin jalan ini aja, nggak jauh sih. Nanti habis ini kita belok kanan. Karena spot belok jembatan raya. Kiri kita ini Kaliopak ya ini, dan kita akan lurus terus pokoknya. Ternyata ini ada pelangnya ya, kanan Gua Jepang ya, lurus ke Panggang kayak itu kosong. Oke, kayak itu loh di TikTok kita ganteng doang jemput cewek di Panggang ya, padahal di Panggang ya, tapi ya, tadi nyebutnya di Panggang ya. Dan ini kita udah mulai naik ini ke arah Gua Jepang. Dan ini tuh selain ke arah Gua Jepang, kita ini juga nanti akan lewat Gua Suro kanan ya, kanan. Ya tapi kayak lurus juga bisa sih ya, itu konco dolan. Tapi kita ini kanan lewat jalan aspal aja. Lurus karena kita mau sambil nunjukin rutenya jalurnya ya. Nek kita belasak biasanya lewat jenisnya jalan corblok ya, misalnya nanti yang lihat vlog ini kita lewat jalan aspal aja yang halus ya. Dan ini kita udah mulai nanjak terus, tapi pemandangannya itu bagus ya ini sebenarnya. Jadi kita itu di sini tuh bisa lihat itu Bantul ya. Daerah paling itu daerah apa aja nih, sekolah lah. Ini kita bisa lihat nanti mana aja nih Pantai Parangtritis dari ketinggian. Nanti kita bisa lihat itu dari Gua Jepang, dan masih ada kemungkinan ya. Jadi tenang aja kalau jalan nggak lewat sini. Dan ini kanan kiri ini selain
selain pemukiman itu juga ada ya pohon kelapa, dan ntar kayaknya ada pohon jati juga gitu ya, khasnya gitu ya di daerah kayak gini, pohon sapi. Oke, kita jalan datar ya, karena udah lama saya nggak lewat sini ya. Saya terakhir lewat sini paling 5 tahunan lalu mungkin, udah lupa. Nah ini dia ada Gua Surocolo itu, atau Gua Sunan Mas itu. Mungkin nanti kita mampir ya pas pulangnya, sekalian bikin konten sendiri sih, nggak jadi satu. Kita ini mulai nanjak ya, semoga bisa terekam dengan jelas ya tanjakannya. Dan ini kita video aja ya, sebenarnya video sih enak, cuma nanti tahu-tahu belok dan papasannya loh, ngoper suwen kok kagol malah di siji nanjak. Pada bagus ke Jepang juga tanjakan kayak ini, coba bayang deh, nek nggak biasa ya sempis ini, dan jalannya tuh nanjak tapi nggak gitu nanjak banget ya, agak datar ya, bisa dikategorikan rodo nanjak tapi datar semua lah. Ini masih tanjakan terus, kiri kita jurang, kanan kita tebing. Yang penting kita tetap hati-hati dan waspada, walaupun jalannya halus, kalau ada yang berlubang. Loh, oh ini udah ada Gua Jepangnya ini. Kalau Google Map, Google tuh lurus, tapi kita kanan aja ya, ambil jalan yang aspal aja. Kalau lurus itu blok ya sebenarnya nggak masalah sih, di sana juga ada Gua Jepang juga. Cuma kita lewat sini aja yang aspal aja, karena ini sebenarnya tujuan utama saya itu yang itu. Bapak jenenge bisa lihat Pantai Parangtritis dari atas itu. Kayaknya lewat sini dulu. Saya udah gak lupa itu. Ini juga ke arah Gua Jepang, tapi itu juga. Ya udah, kita enaknya lurus ya. Tulisannya itu Gua Jepang ya, dengan apa, Torana atau kalau Gapura itu. Oh itu udah ada tempat parkir juga. Oke, kita masuk sini aja. Nah sekarang kita udah sampai di kawasan wisata Gua Jepang ya. Kita coba mau ke situ dulu. Ini ke loketnya ya. Nuwun Pak, tak kalian damel vlog nggih. Niki pinten tiketnya? 3.000. Nggih, parkir 2.000. oh nggih. Terus 5.000 Pak. Nek kalih batu tanglet saged. Sakit Pak. Nek mengenai niki Gua Jepange, niki enten pinten niki Pak? Gua Jepang itu semua yang sudah tampak itu 20. 20. Ada 20 Gua Jepang. Nggih. Yang sudah dikelola itu sudah 18. Yang 2 sudah diketahui, cuma karena jalannya belum sampai. Nggih. Masih jalan tikus, jadi agak jauh. Oh nggih. Itu sudah masuk kawasan Gunung Kidul. Oh udah masuk Gunung Kidul. Oh berarti ini Bantul ya Pak ya Mas? Ya, sebagian Bantul, Mm-hmm. tapi sebagian kecil juga ada yang tanah Kidul, termasuk Gua 1. Gua 1 mana? 1 itu yang paling depan sana. Paling depan sana. Tikungan sampai mau arah ke sini. Oh gitu. Kalau ini yang dekat sini ada nggak sini? Ini Gua 5. Oh Gua 5. 5, Gua 6 urut lah dalam lingkup jalan ini. Oke, berarti ini kalau untuk wisata sejak kapan Pak? Wisata itu sebenarnya sudah agak lama, cuma pengelolaan yang
terkoordinir. Mm-mm. Sekitar 3 tahun lah kurang lebih. Sekitar 3 tahun ya. Ya. Dan aksesnya kayaknya udah bagus ya. Dulu Sebenarnya kalau di sini tuh modal ataupun view alamnya sebenarnya sudah bagus, Mas. Mm-mm. Kita itu seandainya ya karena kita terpepet masalah pendanaan ya Mas, itu, Mas. Ya, ini masih kelompok kecil, Mas, kita ini. Mm-mm. Masih kelompok kecil, kita masih ada beberapa orang yang jadi satu kelompok. Kita sama-sama untuk ya katakanlah kita mau merencanakan bentuk wisata. Walaupun sekarang sudah berjalan tapi masih tersendat-sendat karena ya kita masih minimnya segala-galanya. Iya. Ini Pak, kalau terakhir Pak, harapan kedepannya untuk wisata sini gimana Pak, ke Jepang? Kalau harapan kalau untuk kedepannya, saya kira ini perkembangannya nanti luar biasa, Pak. Karena dari pemerintah juga sudah ngasih gambaran, ngasih wawasan ke depan bahwa di sini akan menjadi wisata yang besar, gitu katanya. Oke. Makasih Pak, sukses terus nggih. Insya Allah ya. Ya tadi kita datang langsung wawancara sama Bapak pengelolanya ya. Dan ini kita di depan loket parkir ini udah langsung ada gua 5 ya. Dan ternyata kan guanya itu ada 20, yang 18 itu masih masuk Bantul, yang 2 itu masuk Gunung Kidul. Oke. Ini gua 5 ada di sini. Pintu masuknya gini. Kita nggak usah masuk aja kebetulan, lihat aja. Terus ini apa ini? Wush, tak kayak gede, kayak gini. Oke, kita coba. Saya pengen ke itu. Kan ada view yang langsung laut gitu. Kita coba lihat sana ya nanti. Nah, ini kita udah sampai lagi ke gua berapa ini? Gua 6 ternyata. Tadi gua 5 itu cuma situ. Jalan kaki dikit sampai gua 6 sini. Ini gua 6 dan sepertinya yang kita cari itu masih di sana ya koncodolan. Kita tuh mau berarti harus jalan kaki ini. Gak bisa naik motor ya. Biasanya tuh dulu kan udah lama banget sih terakhir ke sini. Tapi ya nggak apa-apa. Udah lama nggak olahraga. Biar saya juga ya. Oke, kita akan coba ke sana. Dan itu tuh di depan ada papan petunjuk ya. Dan mungkin saya mau sedikit cerita. Gua Jepang itu dibangun ya emang oleh Jepang ya, makanya namanya Gua Jepang. Nah terus di Jogja ini Gua Jepang itu ada tiga lokasi. Yang pertama di Kaliurang, yang kedua daerah Berbah itu deket Candi Abang, deket AAU, dan yang ketiga di sini di Pundong. Kaliurang itu di pegunungan, kalau Berbah itu karena aku lupa karena deket pangkalan udara atau gimana. Sedangkan sini Pundong ini kan mengarah ke laut. Nah itu saya sambil lihat-lihat dulu ya. Ternyata itu kenapa kok dibangun di sini? Kan gini, Jepang itu berpikir kalau Belanda itu mau datang lewat laut. Nah karena posisi Jogja itu kan lautnya laut selatan, Samudra Hindia. Makanya Jepang itu membangunnya di sini. Cuma masalahnya dia tuh salah strategi. Jepang itu menganggap Belanda itu bakal datang dari laut. Dan lautnya di Jogja itu kan laut selatan Samudra Hindia.
Tapi kapal Belanda kan nggak bisa lewat Samudra India. Jadinya di sini itu salah perhitungan Jepangnya itu. Dan apa ya kabarnya itu, gua Jepang di sini kan saat ini yang ketemu 20. Mungkin masih ada lagi kalau menurut saya. Fungsinya tuh macam-macam. Dan di sini ada peta sebaran gua Jepang. Oke, kita lihat. Tadi kita gua Jepang 5 sama 6. Gua Jepang 5 dan 6 ini sini. Kita jalan ke selatan gini. Selatan gini kan. Seret, berarti nanti kita ke daerah sini. Gua Jepang 14 mungkin. Oh, atau 10. Lupa saya. Tapi yang jelas ini ada gua Jepang lagi di depan situ. Dan tulisannya shelter 3 untuk istirahat. Menarik ini. Nih gua Jepang lagi kan. Dan ini pintunya ada 2 ya, situ sama sini. Ya mungkin ada fungsinya sendiri. Kenapa kok pintunya 2? Ini sudah tulisannya gua Jepang 8. Oke, nanti kita lanjut jalan kaki ke sana dulu ya konco-dolan. Ya. Kita sudah sampai lagi di sebuah gua Jepang ya ini konco-dolan. Tadi di situ ada gua Jepang. Di sini ada juga gua Jepang ya. Nah ini keren ini. Tapi sebelumnya ini ada tempat selfie. Oke, kita akan lihat dari sini aja ya. Tempat selfie, bukan penyanyi dangdut itu ya. Selfie suka esih gitu. Jamnya tapi jam baru sih. Mati meneh jamnya. Oke. Ini ada gua Jepang. Tulisannya perjalanan meninggalkan jejak menjadikan cerita. Tak kira perjalanan meninggalkan jejak dan tidak meninggalkan sampah. Nah, gue asik nih ono. Oke, kita akan lihat juga ini. Ini gua Jepang ya. Ini ya itu gua Jepang tapi lewatnya mana itu? Nah, ada tulisannya Sabta Pesona ya. Ini kayak gini ya. Wih, kita lihat Jogja dari ketinggian. Oke. Habis ini ada sebuah view yang keren ya. Ada bulan di siang hari. Tapi ada yang lebih keren lagi nanti. Apa itu? Nah, ini. Taram. Tuh, dari sana udah terlihat. Di sini itu kita bisa lihat Laut Selatan. Oke, kenapa lihat Laut Selatan? Ya itu tadi Jepang itu mengira kalau Belanda bakalan datang lewat laut, jalur laut kan gitu kan. Nah, ternyata Jepang itu salah perhitungan. Ini Laut Selatan, Samudra India. Itu oke, kita cerita soal Jepang dulu ya sambil kita lihat kan ini. Makanya ketika si Jepang itu bikin ini ternyata salah. Nah itu Samudra India kan ombaknya ganas, makanya Jepang nggak bisa. Belanda agak susah kalau pakai kapal ke sini. Akhirnya salah perhitungan, ngono kuwi lah kurang luwih. Oke, yang sedang saya zoom ini itu muara sungai. Jadi itu ada kayak yang mau nyambung itu kan. Nah, itu jembatan Kretek 2 nantinya. Yang bakalan keren bentuknya. Dan itu ada kayak piramid. Itu museum gumuk pasir, museum geologi. Nah itu daerah gumuk pasir. Kalau sana itu JLS Samas yang biasa buat ngunduh layangan. Kalau ini namanya Bulan Kesiangan.
bulan kok awan-awan lagi. Jatilan juga ini dilarang coret-coret tulisannya gitu, dilarang panjat tebing. Ini ada bunga juga ini, bisa munggah wae emang. Oke, kita akan lihat. Kesabaran adalah obat dari segala kesulitan. Aku tahu maksudnya ini. Jadi kenapa kok sabar? Mungkin karena kalau jalan ngeliling ini cukup menguras keringat. Gua Jepang, Puncak, Merangi, Pundong. Oh, BPJBDIY. Oke, saya rasa dolan kita ke Gua Jepang kali ini cukup ya konco dolan. Di siang hari yang panas kayak gini, terik kayak gini. Dan intinya tuh itu ya, kalau dari Jalan Parangtritis, jembatan Kretek itu selatannya ada jalan kiri ke timur, nanti ada tulisannya Gua Jepang, ambil kanan, naik terus dah sampai sini. Dan rutenya kayak gimana bisa dilihat kan di vlog saya tadi. Oke, dan seperti biasa saya Windu dolan-dolan, tetap sama dolan-dolan, jangan buang sampah sembarangan, tetap patuhi protokol kesehatan ya, harus pakai masker double gini sekarang. Dan pokoknya jangan lupa subscribe channel saya. Sampai jumpa di vlog saya selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.